Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya Nur Haji Jagultom, calon guru penggerak angkatan 4 asal kota Pematang Siantar, masuk ke modul 1.4.A.6.1 Refleksi Terbimbing Budaya Positif bersama Bapak Fasilitator Dr. Andes Jasri MM dan Ibu Pengajar Praktik Erlina Wati Damanik SPD MPD. Di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin, positif, kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Ya, dengan pepelajaran di modul ini, disiplin positif yaitu menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas, adanya suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Posisi kontrol guru, posisi yang dipakai untuk meninjau apakah penanaman disiplin yang kita lakukan sudah efektif, yaitu ada 5 kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Yang menarik dan di luar dugaan saya adalah segitiga restitusi, yaitu bagaimana bisa menciptakan kondisi yang lebih baik dengan karakter yang lebih kuat. Pertanyaan kedua, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan konsep-konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Di sini saya mendapat pengalaman pembiasaan antri, bertanggung jawab, melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas, budaya 5S, menjaga kebersihan, dan mandiri. Pertanyaan ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi murid? Jika iya, di posisi manakah Anda? Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda pada saat itu. Jawaban saya adalah pernah, yaitu restitusi memperbaiki hubungan. Pada saat siswa mengganggu atau menyakiti temannya, membuat temannya menangis, saya akan mendekati siswa yang terlibat konflik, menanyakan permasalahannya, kemudian menyelesaikannya secara bijaksana. Yang salah akan bertanggung jawab, untuk selanjutnya mereka harus saling memaafkan. Pertanyaan keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Tentu saja ada perubahan. Saya mulai memahami konsep budaya positif yang berpihak kepada anak. Saya melakukan perbaikan dalam menciptakan budaya positif. Saya mengetahui tentang posisi kontrol guru dan saya berusaha merefleksi dan mengevaluasi praktik disiplin yang pernah saya lakukan. Pertanyaan kelima, seberapa penting mempelajari modul ini bagi seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Ya, tentu saja sangat penting. Saya sebagai individu dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memahami dan menciptakan budaya positif yang berpusat pada anak untuk menumbuhkan karakter anak sejak dini. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan setelah mempelajari modul ini? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Di sini saya akan menerapkan konsep budaya positif dengan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pertanyaan ketujuh, hal apa yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Tentu saja saya sebagai guru harus memberikan teladan, memberikan tuntunan, menjadikan kebudayaan positif itu sebagai kebiasaan, lalu membentuk keyakinan. Langkah-langkah awal apa yang Anda lakukan jika kembali ke sekolah setelah mengikuti sesi ini? Tentu saja saya akan membuat kesepakatan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mewujudkan budaya disiplin di sekolah, membuat kesepakatan dengan siswa tentang kelas impian dan menjalankan konsekuensinya.
melakukan survei kebutuhan latar belakang siswa, meningkatkan disiplin diri dan memperbaiki posisi kontrol guru, melakukan refleksi dan evaluasi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk berapresiasi dan berpendapat. Demikianlah tadi saya menjawab 8 pertanyaan pada modul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia. Wassalamualaikum.